يقول أجد صعوبة أنا وبعض زملائي في الحفظ في مراجعة الدروس. نعم. Ya, di sini ada sebuah pertanyaan bahwa ada sebagian santri ya mendapati kesulitan, kesusahan dalam menghafalkan pelajaran dan juga menghafalkan materi-materi yang lain. Ya, apa solusinya? طيب لماذا لا يقول لا أجد صعوبة في اللعب وفي الأكل والشرب؟ لماذا؟ Nah, di sini sebetulnya ada pertanyaan, kenapa ya kita ini tidak mendapatkan kesulitan dalam masalah bermain? في واحد يسأل يقول أجد صعوبة في الطعام؟ Apakah ada orang yang bertanya ya dia mendapati kesulitan dalam masalah makanan? لا، يقول أجد صعوبة في اللعب. Ada nggak yang bertanya kalau dia mendapati kesulitan dalam main-main? لا، ما أحد يسأل. Ya, tidak ada yang bertanya seperti itu. لماذا؟ Kenapa? لأنه يريد اللعب. Karena dia memang ada keinginan dalam jiwa untuk bermain. لو يريد الحفظ يحفظ. Kalau seandainya ada keinginan di dalam jiwanya untuk menghafal, dia akan bisa menghafal. أيام الاختبارات أنت تحفظ، صح؟ Di hari-hari ujian contohnya saja, ada keinginan untuk belajar, kita bisa menghafal. لماذا؟ والله تحفظ أشياء لا تحفظ أصلا وكتب كثيرة تحفظ. نعم. Di hari-hari ujian itu ya, biasanya kita tidak mampu untuk menghafal, kita mampu untuk menghafal. Bahkan berjilid-jilid kita bisa menghafalkan karena di hari ujian. حتى في الليل وهو نائم أيام الاختبارات يحفظ ويراجع. Ya. Bahkan lebih dari itu ya, mungkin ada di antara kita yang ketika tidur bermimpi sementara dia sambil mengulangi pelajarannya. Mimpinya itu sambil belajar, sambil merajaah gitu. إذا لو تريد تحفظ أول شيء ادعو الله. Maka solusi yang pertama kalau seandainya kita ingin diberikan kemampuan untuk menghafal adalah meminta kepada Allah. وتجتهد غاية الاجتهاد تكرر دائم. Yang kedua adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengulangi terus diulang-ulang yang perlu untuk dihafalkan. هل حفظ الفاتحة صعب؟ Apakah menghafalkan surat Al-Fatihah sulit? هل تخطئ في الفاتحة؟ Apakah ada seseorang yang salah dalam baca surat هل Al-Fatihah? تقول لا أستطيع مراجعة الفاتحة؟ Apakah ada orang yang berani berkata bahwa dia tidak bisa merajaah surat Al-Fatihah? لا، لأنه كل يوم تقرأها. Enggak ada yang merasakan kesulitan dalam membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena setiap hari dia baca. لو العلم تراجع يوميا دائما خلاص ما يذهب. Maka seperti ini juga kasusnya dalam masalah menghafalkan ilmu. Kalau setiap hari diulang-ulang, insya Allah akan menetap dan tidak akan hilang. أيضا مع زملائك الآن أنت تمشي وترجع أو تذهب أو تجلس للطعام، لماذا نتكلم في أشياء ضائعة ليس منها فائدة؟ لماذا لا نتكلم في أشياء مفيدة؟ تقول اليوم أخذنا كيف نحفظ القرآن، كيف الزيارات الشرعية في المدينة 5 ما هي، هكذا يكون مذاكرة. نعم. Tapi sayangnya sekarang ya di antara kita yang banyak kita lakukan apabila kita kumpul itu biasanya ngobrolin apa? Ngobrolin hal-hal yang nggak penting, ngobrolin hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Harusnya kita berusaha untuk menjadikan tempat kumpul kita itu adalah tempat untuk mudzakarah, tempat untuk mengulangi ilmu. Tadi kita belajar apa? Tadi tempat-tempat yang harus dikunjungi, yang disyariatkan untuk dikunjungi di Kota Madinah apa aja? Nah, kita sebutkan satu persatu. Biar apa? Biar ilmu ini hidup. هذا علمك أنت الآن تراجعه. لا تقول لزميلك أنا أدرسك، لا، قل سمع لي اليوم هذه السورة، ما رأيك أننا نتذاكر متن الأصول الثلاثة 40 نووية مثلا. Ya, kata beliau, ya jangan seperti kita memamerkan bahwasanya kita telah hari ini saya telah menghafalkan ini dan itu. Jangan. Kita berusaha untuk murajaah, mengulangi bersama-sama materi dan pelajaran yang telah kita ambil bersama. Itu contoh misalkan kita mengulangi pelajaran tentang usul salatah yang sudah pernah kita pelajari misalkan. لو أنت مهتم للعلم بإذن الله ستضبط العلم بإذن الله. Kalau seandainya kita ini memiliki kegigihan dan juga perhatian yang besar terhadap ilmu, insya Allah kita akan bisa dan mampu untuk menghafalkan dan menjaga ilmu tersebut.